sore. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Alfred Julius Ayers tentang teori etika emotif. Dari seluruh tulisan Alfred Julius Ayers yang daftar judulnya saja mengisi tidak kurang dari 18 halaman dalam The Library of Living Philosopher, hanya 14 halaman mengenai etika. Banyak filosof berbobot menulis jauh lebih banyak tentang etika. Tambahan pula, apa yang ditulis Ayers segera dikritik dan umumnya dianggap tidak tahan uji. Mengapa Ayers lalu masuk di antara 12 tokoh etika abad ke-20? Karena konsepsi yang digariskannya dengan sedemikian jelas, radikal, dan konsisten menjadi titik tolak sebuah gaya berpikir tersendiri dan merangsang sebuah debat terhebat abad ini tentang dasar-dasar etika. Ayers lahir pada tahun 1910 di London dari keluarga yang berasal dari Swiss. Istrinya anak keluarga Yahudi yang lahir dari Antwerpen. Masih keluarga dengan keluarga Citroen yang mendirikan pabrik mobil terkenal di Prancis itu. Dari 1923 sampai 1929, Ayers menjadi murid di sekolah elit Eton. Karena kefasihannya dalam bahasa sastra Latin dan Yunani, Ayers mendapat beasiswa yang memungkinkannya untuk studi di Oxford. Dari November 1932 sampai April 1933, Ayers berkesempatan tinggal di Wina. Ternyata kunjungannya itu sangat berarti baginya. Diajak oleh Maurice Schlick, Ayers ikut dalam diskusi bulanan sekelompok filosof radikal yang menamakan dirinya Lingkaran Wina, yang masuk ke dalam sejarah filsafat abad ini sebagai pencetus positivisme logis. Sesudah pulang ke Oxford, Ayers menulis penuh dengan semangat Language, Truth, and Logic, yang akan menjadi sebuah buku klasik yang mencerminkan keyakinan positivistik Lingkaran Wina. Buku yang cemerlang dan provokatif itu membuat Ayers langsung terkenal. Pada tahun 1946, Ayers menjadi profesor di London dan sejak 1959 di Oxford sampai ia dipensiun 1978. Ada cerita dari Ayers yang menarik. Tahun 1988, jantungnya pernah berhenti berdenyut selama 4 menit. Pada saat antara hidup dan mati itu, ia melihat sebuah cahaya merah yang menyakitkan. Pengalaman itu membuatnya menerima kemungkinan bahwa sesudah kematiannya manusia tidak habis. Namun Ayers tetap mempertahankan ateismenya. Ia meninggal setahun kemudian. Pemikiran Ayers dalam etika akan menjadi lebih jelas apabila kita menempatkannya dalam konteks filosofis yang menjadi acuannya. Filsafat analitis, salah satu aliran utama filsafat abad ke-20 yang terutama populer di negara-negara berbahasa Inggris dan Skandinavia adalah filsafat analitis. Filsafat analitis berpendapat bahwa masalah-masalah filsafat dapat dipecahkan melalui analisis bahasa. Menurut mereka, kebanyakan, kalau tidak malah semua, masalah filosofis berakar dalam penggunaan bahasa yang kacau, keliru, dan tidak logis. Filsafat bertugas dengan memakai metode-metode logika dan analisis bahasa untuk menjernihkan bahasa, untuk membedakan antara wacana bermakna dan tidak bermakna, dan dengan demikian membebaskan filsafat dari masalah-masalah semu. Gaya berfilsafat baru itu dirintis oleh Gottlob Frege, George Edward Moore, dan Bertrand Russell. Yang terakhir ini memberikan dorongan utama kepada Ludwig Wittgenstein
untuk menulis karya yang menjadi buku suci lingkaran Wina, yaitu Tractus Logico Philosophicus. Tujuan Tractus adalah membedakan antara apa yang dapat dikatakan dan apa yang tidak. Filsafat sebagai terapi terhadap cara berpikir yang kurang sehat, menurut Wittgenstein, pada hakikatnya merupakan gambar kenyataan. Bahasa adalah gambar kenyataan. Jumlah semua kenyataan adalah dunia, maka kita hanya dapat bicara tentang kenyataan-kenyataan dalam dunia. Hanya apa yang dapat ditunjuk dalam dunia indrawi dapat dikatakan. Tentang realitas lain kita harus diam. Dengan demikian, Wittgenstein menyingkirkan dua cabang filsafat dari wacana bermakna yang selama ribuan tahun dianggap sebagai dua cabang filsafat yang paling penting, yaitu metafisika dan etika. Karena dua-duanya tidak bicara tentang dunia. Memang menurut Wittgenstein, filsafat bertugas membuat masalah-masalah filsafat menghilang. Tidak lama kemudian, pada pertengahan tahun 20-an, sejumlah pemikir dari berbagai ilmu yang tertarik pada pendasaran filosofis ilmu-ilmu secara ajak berkumpul di Wina, ibu kota Austria. Pendorong utama mereka adalah Maurice Schlick, seorang filosofi dan ahli fisika. Dalam lingkaran Wina itu termasuk juga ahli fisika Hans Reichenbach, filosof Rudolf Carnap, dan ekonom dan sosiolog Otto Neurath. Para ahli matematika Hans Kurt Gödel dan Karl Menger. Para filosof Gustav Bergman, Herbert Frege, Friedman Weismann, dan Profesor Fisika Philipp Frank. Juga Karl Popper dekat dengan mereka meskipun menjadi pengkritik lingkaran Wina yang paling tajam. Bertolak dari pemikiran Frege dan Russell tentang bahasa dan logika, mereka bercita-cita mengembangkan filsafat yang sama eksak, jelas, dan logis dengan ilmu pasti dan ilmu-ilmu alam. Mendapat ilham dari Tractatus, meskipun Wittgenstein sendiri merasa tidak dimengerti oleh dirinya. Mereka berobsesi membersihkan filsafat dari masalah-masalah semu dengan analisis bahasa sebagai alat pembersih. Mereka berpendapat bahwa hanya ada dua macam kalimat mempunyai arti rasional. Artinya dapat ditunjuk bisa benar atau salah, yaitu kalimat-kalimat analitis dan kalimat-kalimat sintetis yang empiris. Kalimat analitis dan sintetis empirik. Semua kalimat lain tidak dapat ditunjuk apakah benar atau salah, dan karena itu tidak mempunyai arti dan tidak bermakna. Kalimat analitis adalah kalimat di mana predikat tidak mengatakan lebih daripada subjek kalimat. Jadi yang bersifat tautologis seperti ekuasi A sama dengan A. Kalimat analitis ini benar dengan sendirinya dan tidak memerlukan pembuktian. Di sini menurut mereka termasuk kalimat ilmu pasti, ilmu ukur, dan logika. Misalnya saja 7 tambah 5, 12. Kalimat ini langsung kita ketahui benar, asal saja kita tahu arti kata 7 dan angka 5. Kalimat ini benar secara a priori tanpa perlu adanya pembuktian. Kalimat bukan analitis. Sintesis menurut gaya bicarakan selalu menyatakan sesuatu. Untuk mengecek keabsahan kalimat sintetis, lingkaran Wina memakai prinsip verifikasi. Dari kata Latin verum, benar, dan facere, yaitu membuat. Hanya kalimat yang kebenarannya dapat dicek melalui ilmu-ilmu positif, dan itu berarti dengan pengalaman indrawi mempunyai makna. Misalnya kalimat semua burung gagak berwarna hitam. Kalimat ini bersifat sintetis karena dalam definisi burung gagak tidak termasuk warna hitam. Terbuka terhadap pembenaran empiris, artinya dapat dicek apa benar atau salah. Lihat saja apakah ada burung gagak yang tidak hitam.
Begitu pula kalimat penyakit malaria disebabkan oleh bakteri Plasmodium vivax yang masuk peredaran darah karena gigitan nyamuk Anopheles dapat saja diverifikasi melalui penelitian canggih. Tetapi lain halnya kalimat Tuhan ada atau segala sesuatu mempunyai sebabnya. Dua kalimat metafisik ini tidak dapat diverifikasi dengan amatan indrawi karena Tuhan memang tidak diindrawi dan sebab pun tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, positivisme logis menyatakan bahwa dua kalimat itu tidak bermakna. Maka pendapat lingkaran Wina dapat diringkas bahwa hanya kalimat logika dan matematika dan kalimat-kalimat yang mengenai pengamatan indrawi mempunyai makna. Yang lain-lain tidak sah dan hanya berdasarkan kekacauan dalam pemakaian bahasa. Karena itu mereka menyebut gaya berpikir mereka sebagai positivisme logis. Menolak metafisika dan etika. Prinsip verifikasi empiris mempunyai implikasi radikal bahwa kalimat-kalimat metafisika dan etika harus dianggap tidak bermakna dan karena itu tidak sah. Mengapa demikian? Pernyataan metafisika justru karena bersifat metafisika melampaui alam indrawi dan karena itu memang tidak pernah dapat dipastikan secara empiris. Istilah seperti substansi, hakikat, sebab akibat, roh, akal abudi, tetapi juga Tuhan memang tidak menunjuk pada alam indrawi, maka tidak dapat diverifikasi secara empirik dan oleh karena itu oleh positivisme logis dianggap tidak bermakna atau kosong. Bukannya seakan-akan positivisme logis menyatakan kalimat seperti Allah ada. Salah, kalimat itu dianggap kosong tanpa arti. Kalimat ini tidak salah dan juga tidak benar, melainkan tanpa makna. Begitu pula kalimat Allah tidak ada sama saja tidak terbuka pada verifikasi dan karena itu tidak bermakna. Hal yang sama berlaku bagi semua pernyataan etika normatif. Apakah sebuah perbuatan baik atau buruk dapat dibenarkan atau tidak dapat dibenarkan secara moral, wajib atau terlarang, tidak dapat diverifikasi secara empiris dan karena itu tidak merupakan pernyataan bermakna. Misalnya pernyataan membunuh itu jelek, yang dapat dicek dengan amatan indrawi hanyalah berbagai sudut faktual. Apakah pembunuhan itu terjadi, dengan cara mana, apakah secara kejam, apakah terbunuh tampak kesakitan, apakah akibatnya bagi pihak ketiga. Tetapi apakah perbuatan yang kejadiannya dipastikan secara indrawi itu harus dinilai baik atau terkutuk? Tidak dapat diamati dan karena itu tidak lolos dari prinsip verifikasi. Begitu semua pernyataan etika normatif tidak bermakna karena tidak terbuka terhadap verifikasi empiris. Oleh karena itu tidak masuk akal berdebat tentang suatu pendapat moral. Misalnya, apakah pengguguran isi kandungan dapat dibenarkan atau tidak? Bagi positivisme logis, debat semacam itu keliru dan tanpa arti. Positivisme logis bukannya mengajukan pertanyaan moral dan tidak berhasil menjawabnya, melainkan mereka menolak pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Posisi itu disebut non-kognitivisme etis karena berlawanan dengan kognitivisme etis, menyangkal bahwa pernyataan-pernyataan etis dapat diketahui apakah benar atau salah. Di pernyataan apakah menggugurkan kandungan itu dibenarkan, itu dianggapnya adalah non-kognitivisme etis. Kata-kata dan pernyataan moral tidak mempunyai isi kognitif. Dan demikian, etika normatif justru meneliti pernyataan moral, mana yang benar dan mana yang tidak, menjadi tidak mungkin. Yang mungkin hanyalah metaetika, analisis logis terhadap bahasa yang dipakai dalam etika, metaetika. Lalu, kalau orang memberikan penilaian moral, ia sebenarnya membuat apa kalau ia tidak menyatakan apa-apa? Menurut positivisme logis, penilaian itu sebenarnya merupakan ungkapan perasaan, keinginan, harapan, atau perintah, tetapi dalam bentuk bahasa yang salah. Kalimat membunuh itu jahat tidak menyatakan bahwa membunuh itu jahat. Pernyataan itu menurut positivisme logis tanpa arti apapun, melainkan harus diartikan sebagai ungkapan perasaan. Aduh, ngeri, semoga jangan terulang lagi, jangan membunuh, itu hanya ungkapan perasaan.
Etika emotivistik Alfred Julius Ayers. Pandangan positivismologis itu menjadi latar belakang pemikiran Ayers. Sebetulnya Ayers tidak tertarik kepada etika, suatu sikap yang tercermin dalam sedikit halaman yang ditulisnya tentang bidang itu. Hanya 12 halaman dalam bab 6 bukunya Language, Truth, and Logic dari tahun 1936 mengenai etika. Ditambah 2,5 halaman lagi 10 tahun kemudian dalam Introduction baru yang ditulis Ayers untuk edisi kedua. Tetapi Ayers tidak dapat menghindar dari etika. Ada sebuah masalah yang akan meruntuhkan pendirian filosofis Ayers apabila ia tidak berhasil memecahkannya. Sebagai penganut positivismologis, Ayers lalu menyangkal keabsahan penilaian moral. Akan tetapi kalau penilaian moral dalam arti yang sebenarnya tidak ada, bagaimana kenyataan dapat dijelaskan bahwa orang justru banyak membuat pernyataan moral dan seringkali berdebat tentang benar tidaknya? Apakah masuk akal menyangkal sesuatu yang menurut orang biasa, sangat biasa, dan selalu dibuatnya? Membuat pernyataan tentang nilai moral dan yakin bahwa pernyataan itu benar atau salah. Untuk menanggapi masalah itu, Ayers lebih dahulu menjelaskan masalah yang dibicarakannya dengan membedakan 4 hal yang dapat dipersoalkan dalam kaitan dengan moralitas. Pertama, orang dapat memeriksa definisi, konsep-konsep moral, dan keabsahan pernyataan moral. Misalnya, orang dapat mempertanyakan arti kata baik. Ia dapat memeriksa arti sebuah kalimat menyatakan bahwa sesuatu itu baik. Kedua, ia dapat melukiskan apa yang terasa dalam pengalaman moral, misalnya perasaan sesal. Ketiga, orang dapat menganjurkan agar kita bertindak secara moral, misalnya orang jangan bohong. Dan keempat, orang dapat membuat pernyataan moral, misalnya hubungan kelamin di luar pernikahan tidak dapat dibenarkan, atau Adolf Hitler orang jahat. Menurut Ayers, pernyataan-pernyataan menurut macam 2 dan 3 tidak termasuk etika. Menjelaskan perasaan moral termasuk bidang psikologi dan anjuran moral bidang sosiologi. Yang dalam tradisi filsafat menjadi tugas etika termasuk di kelompok soal nomor 4. Etika mempertanyakan pembenaran pernyataan-pernyataan moral seperti itu. Itulah yang disebut etika normatif. Nah, Ayers justru mau memperlihatkan bahwa etika normatif berdasarkan salah paham tentang fungsi-fungsi konsep-konsep moral, dan bahwa karena itu kebanyakan filosof moral menulis nonsens saja. Sesuai dengan keyakinan positivismologis, Ayers menyangkal bahwa pernyataan moral mengatakan sesuatu apapun, dan oleh karena itu juga tidak masuk akal untuk mempertanyakan pembenarannya. Pendek kata, Ayers mau memperlihatkan bahwa etika normatif tidak masuk akal terhadap bahasa moral, hal yang memang merupakan tugas metaetika. Ayers hanya mengakui metaetika. Tujuan Ayers adalah membuktikan bahwa pernyataan moral tidak menyatakan apa-apa, jadi tidak merupakan pernyataan dan karena itu tidak dapat dibenarkan atau dibantah. Sebagai langkah pertama dalam pembuktian itu, Ayers memperlihatkan bahwa teori-teori yang berpendapat bahwa pernyataan moral itu betul-betul pernyataan itu keliru. Ada 2 macam teori seperti itu. Yang pertama, berpendapat bahwa pernyataan moral dapat saja diverifikasi secara empiris. Yang kedua, menganggap verifikasi tidak perlu karena kebenaran pernyataan moral jelas dengan sendirinya. Kelompok pertama, Ayers memasukkan 2 teori, naturalisme dan utilitarianisme. Naturalisme yang oleh Ayers sendiri disebut subjektivisme mau menjelaskan istilah-istilah moral sebagai istilah deskriptif dan bukan normatif. Menurut naturalisme, kata baik misalnya berarti disetujui. Pernyataan toleransi itu sikap baik, lalu sama artinya dengan toleransi itu sikap yang disetujui. Dan apakah toleransi disetujui atau tidak dapat saja diverifikasi. Utilitarianisme menyamakan baik dengan menghasilkan akibat baik sebesar-besarnya. Dalam pengertian utilitarisme
kalimat tadi menyatakan bahwa toleransi itu sikap menghasilkan akibat baik sebesar-besarnya. Pernyataan ini pun dapat dicek apakah benar, maka kalau Ayer tidak berhasil membuktikan bahwa dua teori itu keliru, teorinya sendiri jatuh. Namun bagi Ayers tidak terlalu sulit untuk memperlihatkan bahwa dua teori itu tidak dapat dipertahankan. Penjelasan dua teori itu tentang istilah-istilah moral jelas tidak sesuai dengan apa yang dimaksud orang yang memakainya. Ayer memperlihatkan hal itu dengan memakai argumen yang mirip dengan argumen pertanyaan terbuka. Dari Edward Moore, penjelasan naturalisme tidak dapat disesuaikan dengan kenyataan bahwa orang dapat saja menyetujui sesuatu dan sekaligus berpendapat bahwa sesuatu yang disetujuinya itu tidak baik. Jadi tidak mungkin baik sama aslinya dengan setujui. Begitu pula apa yang menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dapat saja sekaligus jahat. Dengan demikian posisi utilitarisme jatuh juga. Teori yang menyatakan bahwa verifikasi pernyataan moral tidak perlu karena jelas dengan sendirinya adalah intuisionisme. Dengan intuisionisme dimaksud teori-teori etika Moore dan Seller menyatakan bahwa nilai-nilai moral langsung dilihat dan dirasakan secara intuitif dengan suatu daya tangkap yang tidak indrawi, karena intuisi merupakan pengalaman internal. Intuisionisme memang tidak dapat langsung dibantah tapi juga tidak pernah dapat diverifikasi. Maka meskipun Ayer tidak dapat langsung membantah intuisionisme, ia menunjukkan bahwa intuisionisme juga tidak dapat dibuktikan. Sesudah membantah teori-teori saingan, Ayer memberikan penjelasannya sendiri tentang apa yang sebenarnya yang terjadi apabila orang mengira membuat pernyataan moral. Dengan mengikuti arah pikiran yang telah dirintis oleh Carnap, Ayer mengatakan bahwa apa yang kelihatan sebagai pernyataan sebenarnya bukan pernyataan sama sekali, melainkan ungkapan perasaan dalam bentuk gramatikalis yang keliru disertai perintah atau anjuran. Begitu misalnya orang menyatakan bahwa berhubungan seks di luar perkawinan adalah perbuatan tidak baik. Sebenarnya tidak mau mengatakan bahwa berzina itu perbuatan yang tidak baik, melainkan hanya mengungkapkan perasaan tidak enak, jijik, atau menolak yang memenuhinya berhadapan dengan perzinahan. Kata-kata moral itu tidak mempunyai arti kognitif, melainkan bersifat emotif. Kata-kata itu mengungkapkan suatu perasaan dan tidak menghasilkan perasaan sama pada orang yang lain. Pernyataan tadi lalu tidak lebih dari ungkapan berzina. Dalam hubungan ini, Ayers menolak teori emotif yang mirip dengan pandangannya sendiri, tetapi melalui pintu belakang menyelundupkan kembali suatu makna kognitif ke dalam pernyataan nilai. Dalam hubungan ini, dengan demikian, Ayer siap untuk menghadapi pertanyaan kunci mengapa orang begitu getol berdebat tentang penilaian moral. Misalnya, apakah hubungan seks di luar perkawinan selalu suatu perbuatan jelek? Kalau menurut positivisme logis, apa yang dianggap penilaian sebenarnya sekedar ungkapan perasaan saja, dan tentang perasaan orang tidak dapat berdebat. Menurut Ayers memang ada yang diperdebatkan, tetapi itu bukan penilaian itu sendiri, melainkan unsur-unsur faktual yang berkaitan. Jadi itu soal perasaan tidak bisa diperdebatkan. Oke. Baik, sampai di sini dulu mengenai Alfred Julius Ayers. Nanti kita akan diskusikan kembali. Terima kasih.